anak-anak yang sedang menonton, kali ini kita akan belajar ikatan kovalen. Sebelumnya kita sudah belajar ikatan ion. Prinsipnya hampir sama, di mana semua atom ingin mempunyai kestabilan seperti atom unsur-unsur gas mulia. Oleh karena itu, atom tersebut membentuk ikatan dengan atom yang lain. Di mana sama seperti kalian belajar sebagai seorang siswa ingin memiliki nilai yang maksimal, contohnya di situ A+. Atom-atom pun sama, ingin maksimal, stabil seperti gas mulia. Hanya bedanya ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk karena kedua atom-atom non-logam memberi sumbangan yang sama dan digunakan bersama-sama untuk membentuk suatu ikatan. Jadi kalau kemarin ikatan ion adalah logam dengan non-logam, kalau sekarang kovalen di mana sifatnya adalah non-logam, ikatan antara non-logam. Ya. Ini tabelnya saya rasa kalian sudah paham bahwa yang non-logam itu berwarna kuning. Sebelum kita mengetahui bagaimana ikatannya, kita harus mempelajari dulu bagaimana penggambarannya dengan yang namanya struktur Lewis. Di mana struktur Lewis merupakan lambang atom yang dikelilingi oleh sejumlah elektron valensi. Elektron valensi ini digambarkan dengan titik atau dot, dan biasanya siswa-siswa juga menggambarkannya dengan lambang silang atau cross. Itu ya, bisa kalian menggunakan dot saja, dot dengan cross atau cross saja, itu terserah kalian. Contoh di sini, ada neon dengan nomor atom 10, konfigurasi elektronnya 2 dan 8. Berarti kita tahu elektron valensinya 8. Dari 8 itu kita gambarkan struktur Lewisnya. Nah, lambang atomnya ada Ne. Kemudian elektron valensi mengelilingi lambang atom. Ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8 dot. Saya gambarkan dot ya. Nanti ketika berikatan dengan atom lain, contohnya Ne dengan Cl, ya nanti Cl kamu gambarkan dot boleh, kamu gambarkan cross juga boleh. Itu bebas, yang penting letak ikatannya itu yang Ibu lihat, betul posisinya, gitu ya. Yuk kita coba tes H itu 1, berarti lambang atomnya H, kemudian ada dot 1. He itu 2 elektron valensinya, maka ada 2 dot di helium. Aluminium, nomor atom 13 kita konfigurasikan menjadi 283, sehingga ada 3 elektron valensi. Al di tengah, kemudian dilingkari oleh elektron valensinya ada 3, 1, 2, 3, 3 dot. Oke, kemudian karbon dengan nomor atom 6, elektron valensinya 4. Jadi C, kemudian ada 4 dot. Nah, posisinya seperti itu ya. Kalau 2 ada di kanan kiri, kalau 4 setiap sisinya terisi. Kenapa sih kok seperti itu, nggak 4-4-nya jadi satu sisi saja atau 2 sisi? Itu karena nanti kita siapkan ruang untuk atom lain mengikat, gitu ya nak ya. Jadi tergantung dengan siapa atom itu akan berikatan, kita susun bagaimana sedemikian rupa supaya memenuhi aturan oktet atau duplet. Apa itu oktet atau duplet? Cek video sebelumnya. Kemudian ada fosfor dengan nomor atom 15. Elektron valensinya 5, yang paling akhir itu ya. Sehingga P dikelilingi oleh dot ada 5. Kemudian ada oksigen nomor atom 8, elektron valensinya 6. Ada 6 yang mengelilingi atom O. Kemudian terakhir ada Cl 17, elektron valensinya 7. Lambang atom Cl dikelilingi oleh dot sebanyak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi saya ingatkan kembali, letak posisi dot ini nanti tergantung pada siapa atom itu berikatan. Jadi nanti kamu tugasnya mengatur dot itu nanti letaknya di mana aja, tergantung dengan siapa atom itu berikatan. Saya contohkan, saya gambarkan dasarnya seperti ini. Nanti untuk aplikasi ke soalnya, kalian formasikan sendiri ya. Contoh, ikatan yang terbentuk antara gas hidrogen, yaitu atom H berjumlah 2, H2. Elektron valensinya kalian tahu, hidrogen itu 1. Sehingga saya gambarkan lambang atom H 1 dot. Karena ada 2H, H2 ya, soalnya sehingga ada 2H. Jadi H1-nya pun ada 1 elektron. Kemudian dipasangkan.
terkunci lah. Jadi ada bayangannya ada kunci dan gembok gitu ya. Boleh kamu gambarkan dot dan cross juga boleh. Saya gambarkan dua-duanya dot, cuma beda warna untuk membedakan. Nah, ikatan terbentuk karena keduanya saling menyumbangkan satu elektron. Disebut dengan penggunaan elektron bersama. Nih, jadi awalnya hidrogen bebas di alam dengan hidrogen bebas di alam masing-masing satu, elektronnya saling mencari, kemudian pas ketemu saling berikatan. Nah, bersama, jalan bersama. Itu ya. Jangan lupa, ini kita cek memenuhi aturan duplet tidak. Karena aturan duplet hanya dipenuhi oleh 2 atom, hidrogen dan helium. Duplet itu artinya 2, jumlah elektronnya ada 2. Berarti jawabannya benar. Nih, lambang titik Lewisnya seperti ini yang saya tadi bilang. Kemudian ini ada ikatannya digambarkan dengan garis seperti ini ya kalau sudah jadi. Contoh kedua ada ikatan pada oksigen atau O2. Berarti jumlah atom O ada 2. Elektron valensinya ketika dikonfigurasikan ada 6. Saya gambarkan 6 titik di sekeliling O. Karena ada O2, 2 atom, saya gambarkan O lagi ada 2. Nah, saya bilang apa? Tidak mesti semuanya harus ada di bawah ya. Ini contohnya, ini ada yang di atas. Jadi tergantung dengan siapa atom itu berikatan. Boleh juga di bawah, silahkan tidak mempengaruhi hasil akhirnya nanti. Kemudian saya pasangkan, ketemulah terkunci menjadi masing-masing atom O menyumbangkan 2 elektron. Ada 2 pasang elektron yang digunakan bersama-sama, atau disebutnya dengan nama PEB. Ada 2 pasang elektron bersama atau berikatan. Kita lihat aturan oktetnya, apakah sudah 8 jumlah elektron yang berada di sekeliling O? 1, 2, kita fokus yang kuning ya. Apakah di atom O yang berwarna kuning ini sudah memenuhi aturan oktet? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, berarti betul jawabannya. Karena yang biru ini sudah diikat oleh O, berarti masuk juga sebagai elektron untuk yang kuning. Sebaliknya, yang kuning O ini juga masuk ke O yang biru, sehingga sudah menjadi milik O yang biru. O yang biru kita jumlahkan elektron valensinya juga 8, sehingga struktur yang seperti ini dianggap betul. Nah, penggambaran animasinya seperti ini. Yang biru masuk ke yang merah masuk ke yang biru. Oke. Ini ada struktur Lewisnya. Yang kuning ini, yang dilingkari kuning namanya PEB atau pasangan elektron bebas. Bebas itu artinya tidak digunakan untuk berikatan. Ada 4. Kita jumlahkan. 1, 2, 3, 4. Ada 4 lingkaran kuning. 4 pasangan PEB. Kemudian PEI adalah yang pasangan elektron ikatan yang digunakan untuk berikatan. Ada 2 pasang, dot dan cross, ada 2 pasang. Ketika sudah seperti ini, kamu gambarkan rumus bangunnya, tinggal diganti seperti garis saja. PEB-nya dihilangkan. Kemudian rumus molekulnya seperti yang ada di soal yang diminta tadi, O2. Oke. Yang ketiga, ada ikatan pada nitrogen N2. Elektron valensinya 5, karena nomor atomnya 7. Jadi konfigurasinya 2 dan 5, yang dipakai yang akhir, 5. N, ada 5 titik. Karena yang diminta di soal adalah N2, sehingga N1 lagi saya gambarkan ada 5 titik. Nah, seperti ini posisinya juga boleh. Yang seharusnya dipasangkan kan titik 1 dengan titik 1, supaya menjadi sepasang. Jadi hasil akhir nanti tidak boleh ada satu ganjil seperti ini, itu tidak boleh ketika dipasangkan. Harus elektron itu kan setiap orbitalnya harus berpasangan. Ya. Jadi ketika dipasangkan, lebih baik yang titik sendirian ini saya pindahkan untuk bersatu yang ada di tengah. Pindah, baru kita pasangkan. Seperti kunci dan gembok, bersatu menjadi satu. Kita jumlahkan atau kita lihat aturan oktetnya apakah sudah sesuai 8. Kita fokus N yang kuning. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
3 yang biru ini masuk ke yang kuning, jadi 8. Yang kuning 3 yang di tengah ini juga masuk ke biru, menjadi 8 juga. Nah, posisinya sesuai. Coba yang tadi 1 di atas, kamu pasangkan langsung. Itu belum tentu jumlah elektron valensinya itu 8 ketika digabungkan. Ada masing-masing menyumbangkan 3 elektron. Kemudian ada 3 pasang elektron yang digunakan bersama-sama, ada 3 pasang PeP. Ya, ini 3 pasang PeP. Kemudian rumus bangunnya ada 3 di tengah seperti ini, rumus molekulnya N2. Nah, berdasarkan jenis-jenisnya tadi, jenis ikatannya ada yang 1 ikatan, 2 ikatan, 3 ikatan, sehingga ikatan kovalen itu dibagi menjadi 3. Ada yang namanya kovalen tunggal, kovalen rangkap 2, dan kovalen rangkap 3. Itu jenis-jenisnya. Ada satu lagi yang terakhir, ikatan kovalen koordinasi, di mana namanya saja koordinasi, jadi hanya ada satu atom yang mengkoordinasikan atau memberikan. Tidak semua ikatan kovalen yang terjadi, elektron-elektron diperoleh dari patungan atom-atom, sehingga membentuk ikatan. Tapi beberapa molekul ada pasangan elektronnya berasal dari salah satu atom saja, sedangkan atom lain menggunakan pasangan itu untuk berikatan. Yang saya tadi sebutkan, bahwa satu atom itu mengkoordinasi atau memberikan, yang satu hanya memakai, tidak memberikan. Tapi dipakai untuk berikatan itu bisa terjadi. Contohnya di sini ada SO2, berarti satu atom S dan 2 atom O. Ada 3 atom ya, sekarang dinaikkan levelnya ada 3 atom. Kemudian S saya gambarkan ada 6 titik karena elektron valensinya 6. Dan O juga 6 titik. Tapi yang diminta O-nya ada 2. Nah, jadi saya gabungkan seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kira-kira kita cek apakah rumus ini sesuai, bangun ini sesuai. Itu kita lihat elektron valensi totalnya ada 8 setiap atomnya. Kita lihat atom sebelah kiri yang O dulu, ini ya. Yang O ini itu membentuk elektron valensi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, nice. Betul ya, 8. Karena sudah diberi oleh S 2 elektron. Oke, sekarang yang S, kita jumlahkan. S ini segini areanya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Nah, ini yang salah. Seharusnya 8, tapi S kelebihan 2. Makanya kita hapus, kita ulang lagi strukturnya dari awal. Ini jawaban salah. Nah, yang betul seperti ini. 2 elektron yang tadi di O, itu kita pindahkan ke atas supaya S-nya menjadi 8. Tadi kan kelebihan 2. Sehingga 2 tadi saya pindahkan ke atas. Jadinya S-nya sudah memenuhi 8. O yang di sebelah kanan pun 8. Ini salah satu contoh ikatan kovalen koordinasi. Hanya S saja yang memberi, O-nya tidak. Itu kan, S yang mengkoordinasikan. Kemudian, selain itu, juga ada beberapa molekul yang menyimpang dari kaidah oktet, tidak sesuai aturan-aturan yang tadi Ibu sebutkan. Contohnya ada BeCl2, BCl3, dan AlBr3. Tapi secara umum, semuanya itu mengikuti kaidah-kaidah yang ada. Yang tadi Ibu sebutkan, aturan oktet atau aturan duplet. Tapi beberapa atom ini tidak. Itu ya. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Perbanyaklah latihan di rumah. Coba-coba menggambar suatu struktur Lewis yang tepat dari beberapa soal yang ada di buku atau yang ada di internet. Sampai jumpa di lain materi. Terima kasih sudah mendengarkan. Tuhan memberkati.